Kita dapat mobil yang clear warna kuning stabilo ini. Setahuku ada 3 warna yang aku pernah lihat di Indonesia. Mobil entry level atau bisa dibilang kelas bawah kalau untuk di mobil otomotif. Tuh, kita jalan di 62 km per jam. Cukup sangat silent. Ya. Oke, ini gila loh ini. 189 di depan dan masih sisa segini. Koko 168. Pendek sih. Tapi menyenangkan sekali diajak ke sini. Terus di belakang kalau kita mendekat ke sini itu juga ada suara air karena ini nggak tahu sungai apa. Halo Sobat Koko Mobil, welcome back to our channel Koko Timothy Rubino, dan hari ini kita masuk ke segmen Triview, Trip and Review. Nah, hari ini kita dapat kesempatan untuk nyetir BYD Atto 1. Jadi salah satu mobil yang katanya bisa menghancurkan hegemoninya para LCGC yang udah bertengger di sana bertahun-tahun, bahkan lebih dari 10 tahun. Gimana sih rasanya nyetir BYD Atto 1, gimana sih mobilnya, semuanya Koko akan ulas secara lengkap di video Triview, Trip and Review kali ini dari Koko Mobil. Oke, jadi BYD Atto 1 ini sudah benar-benar meramaikan pasar ya. Jadi dimensinya pun persis gitu ya, hampir persis dengan para LCGC. Kemudian harganya juga gila-gilaan ya sobat. Nah, nanti akan banyak yang Koko ulas dari dalam mobil ketika kita nyetir. Karena hari ini kita akan nyetir dari Surabaya ke Malang, serta kita juga akan makan di satu tempat yang cukup legendaris. Nanti Koko akan open tempatnya di mana, dan nih kita kelilingin dulu mobilnya mumpung kita lagi kosong nih. By the way, thank you buat BYD Indonesia, juga BYD Arista Kenjeran Surabaya untuk undangannya hari ini kita nyetir. Nah, tapi jangan khawatir, Koko akan seobjektif mungkin seperti Koko biasanya dalam mereview mobil ini. Tapi terus terang, mobil ini sangat menarik ya para sobat. Jadi kita dapat mobil yang clear warna kuning stabilo ini. Setahuku ada 3 warna yang Koko pernah lihat di Indonesia. Warna hitam, warna putih, ya, putihnya itu agak krim gitu, dan warna kuning stabilo yang mirip-mirip banget dengan pesaingnya ini warnanya. Nah, mobil ini punya dimensi panjang itu sekitar ya 3,8 meter. Jadi mirip banget dengan kompetitornya, tapi karena dia electric car, dia ini punya kelebihan yaitu wheelbase-nya. Jadi wheelbase dia ini lebih panjang 10 cm atau sekitar 100 mm dibanding para pesaingnya. Jadi para pesaingnya ada di sekitar 2,4 meter. Dia ini persis di 2500, 2500 mm alias 2,5 meter wheelbase-nya. Koko salah satunya menyebutkan wheelbase itu karena Koko pengen nyobain ya. Jadi kita lihat di sebelah sini. Koko akan set, wow, electric, oh my god, electric seat. Ini mobil dengan harga LCGC ya. Dan tanpa dapat skema LCGC, tapi bisa electric seat. Wow. Sedikit out of topic ya dari dimensi. Nah, ini mungkin posisi duduk Koko sekitar di segini. Nanti kita akan adjust lagi. Nah, wheelbase itu Koko akan bahas setelah adjust di kursi depan. Kita cek di kursi belakang seberapa gitu. Nah, ini ya. Jadi kita bisa lihat benar-benar menurut Koko lega untuk sebuah LCGC. Sangat mantap untuk sebuah LCGC. Terus ini Koko lihat di sini ada tulisan airbag di samping, berarti kemungkinan ada curtain airbag ya, karena Koko belum cek spek lengkap untuk safety system dia. Nah, kalau kita ngomongin desain nih, desain dia juga menurut Koko paling unik dan pastinya tidak kelihatan murah sama sekali, terutama dari depan dan dari belakang. Benar-benar satu dimensi yang baru kalau kita lihat dibandingkan dengan para LCGC, punya lampu yang melebar dijadikan satu dengan panel yang begini. Kemudian nih, kita lihat bagasinya juga secara panjangnya, dalamnya mungkin mirip sama LCGC lain, tapi lebarnya aku lihat lebih dimaksimalkan lagi. Jadi kalau mobil ini dibilang bisa akan menghancurkan hegemoni para LCGC, nanti kita coba rasanya nyetirnya gimana. Di bawah kah? Samakah dengan para rivalnya? Atau di atas para rivalnya? Luar biasa. Kita ke bagian kaki-kaki. Rem belakang menggunakan disc brake. Disc brake di bagian belakang. Terus dimensinya kita cari ring 16. Wow. Jadi LCGC udah mentok di ring 5. Enggak, ring 14 rata-rata ya. Ring 15 itu udah versi non LCGC-nya, tapi dia di ring 16. 185, 55, ring 16 dengan disc brake di belakang. Agak heran dengan mobil ini kalau kita lihat harganya ya.
semua yang menjadi faktor plus di mobil ini tuh karena harganya, sobat. Jadi mungkin fitur-fiturnya ada di mobil-mobil listrik lainnya, mobil-mobil hybrid lainnya dan segala macam. Tapi dengan kombinasi fitur-fitur seperti ini tadi kayak electric seat, ring 16, full baterai, full listrik, tapi harganya segini itu yang bikin dia jadi gila banget. Oke, nanti kita akan lanjut cerita banyak nyetir dari dalam, gimana rasanya BYD Atto 1. Nah, nanti kita akan review banyak dari bagian dalam sambil nyetir Surabaya Malang. Jadi sobat, ikutin terus video kali ini di Triview, Trip and Review, dan jangan lupa subscribe serta nyalakan tombol lonceng di channel Kuku Mobil, and let's go. Oke, we start driving with BYD Atto 1. Jadi sobat, ini kita start dengan baterai posisi tadi 100%, 380 kilo, ini turun ke 99%. Jadi sesuai dengan klaimnya BYD Atto yang premium, kalau 100% itu 380 km NEDC ya, NEDC. Jadi kita mesti lihat nanti gimana. Kita akan segera, ini harusnya mengarah ke tol, kemudian naik ke Kota Malang. Nah, jadi buat traffic stop and go gini ya, bener-bener pertama yang kita rasain beda dari LCGC lainnya pasti kehalusannya ya. Jadi benar-benar sangat halus ya. Nggak ada suara mesin ya guys ya, sama sekali. Cuma ada suara deruman ban sedikit aja ya. Speed trap kita tes. Jadi bantingannya menurut Koko justru dia cukup kaku ya. Buat LCGC dia cukup kaku, terutama di axle belakang yang dari tadi kerasa itu lumayan kaku di axle belakang ya. Axle depannya moderate lah ya, moderate axle belakang. Terus dimensi dia memang kelihatan yang paling lebar di kelasnya 1720 mili kalau nggak salah. Jadi sekitar 1,7 meter. Tapi well, kita beda 3-4 cm dari pesaingnya. Pada LCGC menurut Koko sih nggak signifikan sama sekali ya. Jadi benar-benar biasa. Jadi untuk traffic stop and go, sekilas perlu sedikit penyesuaian di bagian pedal rem. Jadi kita punya satu alat parameter yang kita akan bawa tiap kali tes, yaitu termometer sederhana. Yes. Nah, kita punya tolak ukur, kita akan masukkan 20 cm ya ke dalam AC. Jadi pole-nya ini atau sensornya kita akan masukkan 20 cm sampai sini kurang lebih ke dalam AC. Gitu ya. Seperti diminta dinyalain. Kita akan masukkan. Nah, ini untuk mengukur. Jadi kalau kita test drive mobil sobat, itu kan pasti beda-beda ya. Ada kaca filmnya panas, dingin, luarnya ada catnya yang warna terang, warna gelap, pasti beda lah panasnya secara keseluruhan di dalam mobil. Makanya kita pakai parameter yang istilahnya di sensornya kita masukin di dalam AC langsung. Kita pengen tahu hembusan keluarannya itu yang lebih valid. Dan Koko akan say yes dingin kalau suhunya di bawah 7, kalau bisa di bawah 6 derajat. Konstannya ya, intinya di berapa. Nah, ini udah turun ke 9,8, 9,5 gitu ya. Kalau dari hembusannya ini dingin banget, terutama kalau untuk kelas LCGC menurut Koko ini hembusannya lebih sejuk ya. Lebih sejuk, lebih mendekati mobil yang cc-nya besar kalau mobil bensin gitu. Terus turun 8,4, 8,3. Nah, ini suhunya turun. Sambil kita jalan melewati panasnya kota Surabaya, kita akan cek suhunya turun sampai ke berapa. Di bawah 6 solid, sangat dingin untuk LCGC, bahkan di bawah 7 udah sangat oke ya kalau untuk mobil kelas segini ya. 7,8 turun terus. Wah, ini traffic stop and go ya. Sobat, untuk segmennya kali ini kita nanti juga akan cerita di jalan tol, serta kita juga akan cerita di jalan trans alias jalan arah luar kota ya. Kita akan ceritakan secara detail pengalamannya seperti apa. Nah, ini kita lagi ada di jalanan ini ya, mau masuk tol Tambak Sumur. Jadi kita di Surabaya, buat teman-teman yang di Surabaya itu pasti hafal ya, kita di daerah Mer. Dan dari tadi kecepatan kita bervariasi di average 20 sampai 50 km per jam. Jadi kita cukup bisa merasakan mulai ke arah middle speed ya. Yang pertama, ngomong soal bantingan tadi, bantingan belakang lebih kaku daripada bantingan depan ya. Tapi ini mobil kan dilengkapi TPMS nih by the way, dengan fitur yang luar biasa lah. Dengan harga segini, tire pressure monitoring system dia ada di sekitar 280-290 kPa. Nah, kalau aku konversikan ke PSI atau tekanan yang kita bisa tahu, ini tuh tekanan udah 40 PSI ke atas gitu. Jadi memang mungkin media drive atau mobilnya emang
disiapkan untuk jaga-jaga, jadi PSI-nya agak tinggi. Nah, Koko sendiri belum tahu rekomendasi dari BYD untuk BYD Atto 1 itu axle depan berapa PSI, axle belakang berapa PSI, atau mereka menggunakan KPA lah kalau di komputernya. Tapi kalau kita mengacu pada mobil umum itu biasanya ada di sekitar 30 sampai 35 PSI. Kalau Koko pribadi biasanya pakai sekitar 30 sampai 32 karena aku nggak seneng yang keras. Artinya apa? Sebenarnya bandingan mobil ini pun dengan 40 PSI, Koko bilang agak kaku, tapi kakunya itu kaku yang berkualitas. Artinya apa, sobat? Bandingan dia kalau dibandingkan dengan kelas LCGC ini contoh ya. Dia keras tapi bukan keras yang jedak gitu ya bahasa Jawanya, tapi kerasnya dia itu masih ada kayak bantalannya gitu loh di akhir dan di awal bandingan itu kayak ada bantalannya. Jadi bisa dibilang bandingannya cukup mewah untuk kelasnya. Jadi kakunya itu kaku yang mahal gitu. Jadi kakunya Eropa gitu bisa dibilang ya. Jadi itu yang menjadi pembeda dengan saingan-saingan Jepangnya, serta tanpa suara mesin. Kalau kita perhatikan road noise-nya dia kalau dibanding kompetitornya, apalagi yang satu itu terkenal bising banget, ini sangat silent kalau aku boleh bilang di kelas ini ya. Sekali lagi kita merujuk pada kelas ini, kelas mobil entry level atau bisa dibilang kelas bawah kalau untuk di mobil otomotif. Tuh, kita jalan di 62 km per jam, cukup sangat silent ya. Nah, tadi kan ini termometer udah kita masukin dari tadi. Ini turun ke 6,3 derajat. Untuk perbandingan BMW yang Koko pakai pribadi 320i itu kita mentok di 5, ya. Jadi ini bisa dibilang untuk LCGC sangat mantap ya. Dan terlepas dari angka, hembusannya juga kita sama sekali nggak kekurangan dinginnya ya. Untuk kameramen di belakang gimana? Cukup memadai? Cukup, di belakang nggak ada kisi AC ya? Nggak ada kisi AC tapi masih memadai ya. Ini kita blower masih di 1 ya, fan paling kecil, suhu paling dingin di 6,3 derajat. Nggak tahu di kamera kelihatan nggak nih? Tuh, 6,3 derajat ya. Nah, tuh, jadi bisa dibilang sangat memadai. Dan habis gini kita akan naik ke jalan tol. Aku akan jelasin fitur-fitur serta teknologi yang agak jarang banget ya di mobil-mobil sekelasnya. Gitu. Oke, jadi kita udah masuk di jalan tol, kecepatan udah mulai 70 km per jam ke atas. Pertama kalau masuk tol ini dulu ya, noise dulu. Jadi angin dikit ada tapi dikit suaranya. Untuk ban cukup silent ya. Tadi dia menggunakan bahan Westlake itu merek China brand, dan lebarnya emang cukup kecil standar LCGC lah ya, 185an lah ya. Jadi memang kalau kita lihat dari belakang, kebetulan kita kan iring-iringan nih media drive. Memang lihat di depan tuh kayak bodinya kan cukup keker ya untuk sebuah ukuran LCGC, tapi bannya kelihatan kecil gitu jadinya. Tapi nggak mengurangi kestabilan sama sekali. Dan ini kita, udah 100 ya, nggak kerasa. Ini kecepatan 100 kita kembangin stabil banget ya. Karena BYD itu kan mobil listrik, baterainya LFP-nya di bawah. Jadi bobotnya di bawah. Center of gravity dia jadi cukup rendah. Jadi di bawah. Nih kita lihat lewat tuh. Kayak gitu-gitu sekali aja selesai. Nggak ada goyang-goyang kanan kiri. Ini sih kalau dibanding yang lain, karena secara fisika dia udah menang duluan gitu. Dengan kaki-kaki yang sama pun misalnya, dia udah menang duluan secara stability. Karena dia punya baterai ada di bawah, sobat. Ini kita masuk braking, braking-nya juga enak. Suara bannya untuk, sekali lagi, untuk mobil 200 juta, oke banget. Apalagi nggak ada suara mesin, jadi sangat kerasanya lebih kerasa, ya gimana ya, electric car tuh di harga berapapun ada kerasa mahalnya deh. Karena kehalusan yang dihasilkan oleh motor listrik dibanding dengan mesin bensin yang nggak cuma suara tapi getaran itu kan langsung hilang nol. Jadi sisa tinggal dari kaki-kaki, dari angin, dari roda gitu. Nah, terus kita mau sedikit bahas beberapa fitur yang sangat menarik ya. Kita masuk ke segmen fitur. Di harga 200 jutaan cukup banyak fitur yang mengagetkan. Pertama dari segi lampu dia sudah menggunakan auto headlight ya, jadi cukup luar biasa. Kemudian tadi aku sempat mention tekanan ban, tire pressure monitoring system juga 4 titik masing-masing, termasuk suhu bannya juga ada. Keren. Terus untuk tipe premium, kita dapat test drive yang premium nih. Itu ada di sebelah driver seat itu ada electric adjuster ya. Jadi maju mundur serta recline-nya, sliding dan recline. Terus auto up window di sisi driver aja. Untuk sisi premium, untuk yang tipe premium dia itu up-nya sudah auto juga gitu. Kalau LCGC kan biasanya up-nya masih belum auto. Ini yang tipe standar dia belum juga, tapi yang premium ini up-nya sudah auto. Jadi ini kita naikkan, nah auto ya, sudah up-nya.
Terus AC-nya juga meskipun belum menggunakan suhu, tapi dia sudah digital, gabung jadi satu dengan layar, gitu ya. Dan ada tombol-tombol shortcut di bagian bawah yang cukup banyak untuk fitur-fitur utama. Nyalakan matikan AC itu ada tombol fisiknya. Kemudian volume controllernya cukup unik ya, pakai roller gitu di sebelah kiri, dan di sebelah kanan ada roller yang bentuknya agak mirip tapi beda. Itu untuk knob transmisinya. Jadi knob transmisinya pun pakai tombol yang cukup kecil, ada tombol P-nya itu nggak kelihatan gitu ya, nggak kelihatan. Terus dari tadi Koko itu yang unik nggak menemukan tombol electronic parking brake, hanya ada auto hold ya, ada auto hold, tapi tidak ada electronic parking brake. Jadi kalau Koko tadi operasikan, itu ketika kita masukkan transmisi ke P atau parking, itu otomatis electronic parking brake nyala, dan ketika kita masuk di D, itu dia otomatis release gitu ya. Nah tapi auto hold-nya ada tombol dan tombolnya fisik. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian dia juga punya cruise control, meskipun belum menggunakan ADAS, tapi cruise control manual 40 sampai 120 km per jam dengan interval naik turunnya itu 2 km per jam gitu ya. Jadi cruise control yang versi konvensional, tapi ya harga segini dapat cruise control juga nggak ada yang punya gitu. Nah, yang unik dia itu juga layar infotainment tengah dia bisa jadi layar karaoke, dan kita disediakan mikrofon dari BYD. Nggak tahu nih, nanti aku sempat cobain nggak, karena tidak disarankan untuk yang nyetir ya, jadi boleh ditunjukin ke kamera tuh. Jadi mikrofon mereknya BYD dan ada dongle-nya ini tinggal ditancepin aja ke bagian bawah, ada USB, langsung kita bisa karaokean di mobil. Dan tadi berapa belas ribu lagu ya, 80.000 songs license song yang pastinya sudah dibayarin royaltinya. iya betul. Jadi license loh ya, udah dibayarin royaltinya. Jadi tolong jangan ditagih lagi gitu royaltinya. Oke, AC-nya masih dingin banget ya, masih dingin banget. Nah, terus sedikit kita update baterainya ya. Jadi sudah 93%, udah turun 7% sejak kita berangkat, dan trip meter menunjukkan 355 km. Ya. By the way tadi trip A-nya 0 nggak ya? Ini 31 kilo harusnya bener ya? Harusnya bener sih, kurang lebih. Kalau dari Kenjeran kita udah masuk gerbang tol Sidoarjo ya. Jadi 31 kilo kita makan baterai 7%. Berarti oke sih, oke banget sih. Dan kalau dari 100 itu kan agak cepet ya turunnya di atas. Nanti kita lihat lah, kita supaya dapat data lebih valid, semakin jauh kita jalan harusnya akan semakin valid. Apalagi tolnya ini juga kita nanjak ke Malang. Kita nanjak ke Malang kan masih elevasinya lebih tinggi. Pastinya dong dia nggak akan seirit itu, apalagi dikombinasikan dengan jalan kecepatan tinggi, di mana notabene untuk mobil elektrik itu semakin tinggi kecepatan karena dia nggak pakai gearbox yang multi speed seperti mobil konvensional. Otomatis sobat, dia akan lebih boros konsumsi listriknya, mobil listrik gitu. Oke, ini kita lewat gerbang tol. Oke, karena kita udah memasuki driving 50 km, sekarang yang ingin Koko bahas adalah konsumsi energi dari BYD atau satu ini. Nah, Koko perlu ingatkan ulang, kita berada di tipe premium ya, jadi yang tipe yang range-nya terpanjang gitu. Dia punya klaim baterai LFP-nya itu 38,8 kWh dengan jarak total tempuhnya itu 380 kilo. Berarti bisa kita asumsikan bahwa itu tuh 1:10 gitu loh kalau di mobil bensin, alias 1 kWh. Kalau biasanya 1 liter, ini 1 kWh. Itu bisa menempuh jarak 10 kilo. Theoretical maximum range ya. Pastinya dengan cara mengemudi yang efisien ya, sobat. Nah, ini Koko tadi riset, ada data itu pas 50 km average energy consumption. Ada di displaynya. Itu dari tadi kita awal agak sedikit boros, waktu kita konstan, dan ini kan kita iring-iringan, jadi Koko juga ada ngerem. Nah, itu dia turun average-nya 50 km terakhir, alias kita nyetir dari tadi itu 10 kW per 100 km, alias persis 1:10 gitu ya. Dan berarti itu artinya secara teori maksimum range-nya dia itu bisa tercapai sesuai dengan klaim, yaitu kenyataan yang kita setir hari. Nah, berarti secara teori dan praktek itu bisa dibilang cukup mirip atau bahkan sama. Nih, kita meningkat sedikit ya, mulai nanjak 10,1 kW per 100, tapi itu sangat irit sebenarnya untuk sebuah hatchback mini sekalipun. Itu sangat irit untuk mobil listrik, karena konsumsi mobil listrik yang gede-gede itu
bisa sampai cuman ke 5, bahkan ada yang cuman 4,5, 5,5 km per kilowatt hour. Menurut Koko inilah yang kita perlu tanamkan mulai sekarang di otak kalkulator kita di otomotif tuh, di yang hobi-hobi mobil, bahwa sama loh, mobil bensin itu sama mobil listrik kurang lebih ya sekitar 1 banding sekian itu ya, yang gede agak boros 1 banding 5 gitu ya. Jadi sebenarnya nggak beda jauh kok hitungannya, tapi bedanya kalau kita beli 1 liter BBM RON 92 atau RON 90 udah 10.000 ke atas. Nah kalau KWH di rumah yang listriknya itu di bawah 10.000 watt atau 10 kVA itu harusnya per KWH di bawah 2.000 rupiah, bayangin gitu. Jadi meskipun para LCGC itu konsumsinya dalam motor bisa sampai 1 banding 15, tetap BBM subsidi yang paling murah 10.000 dibagi 15 kilo hasilnya masih di 600 rupiah lebih per kilometer. Sedangkan ini kita bayangin, kita anggap aja deh 1.800 rupiah atau 2.000 rupiah sekalipun, kita ambil borosnya deh 1 banding 8 gitu ya kita hitung ya, atau 1 banding 7,5. Bayangin lah 2.000 dibagi 7,5 itu udah berapa gitu, nggak sampai 300 rupiah. Nah kalau kita bandingkan konsumsi dengan konsumsi bensin LCGC yang setara, tadi kita bilang 600 rupiah ke sekitar 250 rupiah, sudah berapa penghematan? Ya, selisih 350 di per 600 udah di atas 50% penghematan pengeluaran kita untuk menjalankan mobil setiap hari. Nah, kalikan aja selama setahun, selama 3 tahun kita pakai, itulah menjadi kelebihan mobil listrik, apalagi dengan konsumsi yang seril itu hematnya di BYD Atto 1 ini. Terus, yang menarik juga, dari tadi kan aku coba injek-injek rem ya. Itu kan kita kelihatan di speedometer ini. Nah, dia kan nggak ada RPM, tapi dia ada penggunaan berapa kilowatt yang kepakai dari motor listrik konsumsi ke baterainya gitu. Dan ketika kita braking lumayan dalam, rasanya dia itu nggak terlalu ngebite ya, nggak terlalu gigit di kampas rem disc brake depan belakangnya itu, tapi ke arah regeneratif dulu ke motor listriknya gitu. Dan uniknya ketika ngerem itu bisa sampai dia ngecas kembali sampai 40 kW yang tercatat. Aku nggak berani ngerem terlalu mendadak karena kita dalam satu iring-iringan. Tapi tadi bisa sampai minus 40 kW, alias dia bisa mengembalikan sampai 40 kW ngecas ke baterainya kembali ketika pengereman cukup dalam. Jadi belum menggunakan kampas rem kelihatannya, tapi sudah cukup menahan deselerasinya, regenerative brakingnya tuh 30, ini 30 ya, tuh konstan 26, 28, tapi tadi waktu agak mendadak dia sampai 40. 40 kW itu menjadi angka yang unik di pengereman. Kenapa? Itu sama loh dengan charging speed tercepat yang bisa diterima mobil ini. 40 kW di versi premium dan 30 kW di versi standar ya. Jadi klaim pengecasan tercepatnya BYD ini jika disupport dengan charger yang sampai 40 kW atau lebih, dia itu bisa mengecas dari 30 ke 80% dalam waktu 30 menit saja. Nah, ini juga cukup sebenarnya membantu menjawab pertanyaan kita, sobat, yang nggak biasa pakai mobil listrik, biasanya pakai mobil bensin atau masih hybrid. Gimana ya kalau bateraiku habis, aku ngecasnya lama dan segala macam. Sebenarnya dengan kapasitas baterai segini, cukup bisa diisi dengan sangat cepat. Kalau 1 jam 40 kW, dia kan baterainya nggak sampai 40 kW ya, 38. Berarti logikanya, kalau ngomong teori simpelnya, tapi nggak sesimpel itu ya, kurang lebih itu harusnya 1 jam kalau fast charging bisa jalan terus bisa penuh. Meskipun banyak variabel, ada suhu, kemudian tergantung berapa persen baterai, juga nggak selalu 0 sampai 100 bisa terima 40 kW gitu. Tapi intinya setengah jam kita bisa ngecas 50% kalau ketemu fast charging yang kapasitasnya 40 kW atau lebih. Sangat menarik, sangat menarik. Oke, sobat, kita lagi berhenti di rest area 66A nih. Nah, kita kan lagi menuju ke Malang. Tapi karena dari tadi Koko nyetir terus, sekarang Koko kepingin masuk di jok belakang. Kita lanjutin perjalanan ke Malang dan Koko pengen rasain jadi penumpang. Karena untuk kelas LCGC biasanya kan jarang ya jadi sorotan untuk gimana sih rasa experience-nya jadi penumpang di belakang. Tapi Koko pengen duduk, pengen ngasih tahu sobat, karena menurut Koko untuk kelas entry level itu nggak cuman kita beli mobil untuk sendiri loh, kan kita untuk keluarga muda, bener nggak? Atau minimal yang masih single, kita ngajak teman-teman duduk di belakang. Enak nggak sih bantingannya? Seberapa luas dan feel ambience keseluruhannya kayak gimana ketika kita pakai di jalan tol dan duduk di belakang jadi penumpang. Let's go. Oke, kita pakai seatbelt di belakang, jadi meskipun nggak ada requirement buat itu, kita tetap ambil titik safety-nya ya. Oke, ini ada beberapa barang snack kita karena perjalanan luar kota. Tapi ini posisi di depan duduk berapa senti tinggi? 189. 189 di depan. Coba posisi yang agak nyaman dong. Masa ini udah nyaman? Mundurin dikit mungkin perlu.
Udah? Iya, Bapak. Oke. Gila loh ini. 189 di depan dan masih sisa segini. Koko 168. Pendek sih. Tapi ini masih oke, bahkan ini kita kasih ini. Tuh, bener-bener ya. Dan kalau kita ngomong kan dari luar katanya yang bilang bentuk kacanya emang naik ke belakang. Jadi mengganggu visibilitas di belakang. Tapi kalau Koko preferensi pribadi. Tapi Koko sih lebih suka gini karena ada sedikit privacy kalau buat Koko. Karena Koko pun kalau pakai mobil disetirin duduk di belakang jadi penumpang, dan kalau ada sunshade di sini Koko pun selalu naikin. Jadi Koko malah nggak senang yang terlalu gede, terlalu panas. Kadang terutama kena panasnya Indonesia, apalagi di Surabaya gitu. Nah, memang tidak ada armrest karena ini di kelas low class juga gitu. Tapi yang Koko soroti adalah juga lebar kabinnya ya. Kalau menurut Koko, lebar kabinnya ini kalau kita perjalanan pendek juga untuk 3 orang sama sekali nggak ada masalah yang berarti gitu. Terus yang unik lagi di jok kiri dan kanan, tengah nggak ada ya. Kalau sobat lihat, ini kamera kelihatan nggak ya? Ini ada leg support extend ya di sini. Jadi kita benar-benar kakinya tersangga sampai, kalau tinggi Koko ini sudah hampir sepotongan di lutut. Keren loh, padahal LCGC biasanya ininya dipendek-pendekin, seat base-nya dipendekin supaya kelihatan ruang kaki lega, tapi duduknya lebih capek. Belum lagi rasa kita duduk di belakang itu, apalagi ngelihat tulisan airbag nih ya, kalau dari belakang kelihatan terus nih tulisan ada curtain airbag sampai di belakang tuh, itu mempengaruhi somehow, membuat kalau kita di jalan tol ini duduk di belakang, kita juga merasa safety kita itu nggak dikurangin dibanding yang lagi di depan gitu. Jadi kayak somehow itu sangat mempengaruhi ambience duduk di belakang. Ya, itu faktor psikologis yang menurutku sangat-sangat mempengaruhi. Terus juga dikasih gantungan tas di kiri dan belakang, atau mungkin gantungan bisa untuk baju juga ya. Jadi di sini ada gantungan unik seperti mobil-mobil mewah di kiri dan di kanan. Nah, terus ini jok pocongnya nih yang terkenal katanya jok pocong. Itu ada sedikit lubang dan bentuknya benar-benar mahal dengan bahan kulit dari jok depan sampai jok belakang, yang bikin mobil ini menurut aku value for money-nya di harga segini benar-benar luar biasa banget. Ini di sini juga armrest-nya bentuk ini warna abu-abunya ini padded ya. Jadi pakai bahan kulit, yang ini semi soft plastik, tapi yang ini door card-nya alias door trim-nya, panel pintunya ini semua padded. Dan yang unik, aku tadi baru coba, aku pikir cuma sisi driver yang auto down dan auto up. Yes, auto up-nya driver set, tapi turunnya semua auto down. Luar biasa. Terus bantingannya karena kita di jalan tol, tapi jalan tol ini sebenarnya yang jalannya beton ya, jadi cukup ada mantul-mantulnya. Ya itu tadi sesuai aku bilang, jadi bukan yang paling empuk, tapi sama sekali nggak sampai mengocak perut ya, karena untuk kecepatan tinggi gini malah bagus untuk kestabilan. Dan aku lihat flow-nya itu sangat oke banget. Ditambah yang aku suka, ini joknya salah satu yang paling tebal kalau disaingin sama para rival LCGC. Ditambah ininya, nih ya, kita bisa lihat tuh empuknya segitu, nggak tahu kelihatan nggak di kamera, tapi segitu empuknya nih, bisa ditekan. Jadi aku ketika sender, jujur aja lebih nyaman daripada senderan jok baris belakangnya BMW di banyak model. Ini kayak apa ya, BMW atau Mercy yang biasanya model yang ini loh, yang mewah-mewah, yang untuk long wheelbase punya, empuk banget. Wow, BYD. Sungguh experience-nya di belakang. Oh ya, terus di wide lens mungkin juga kelihatan. Di sini kan dia kayak ada floating panel tuh, armrest-nya tuh floating ya yang dari depan. Jadi di sini juga memberi kesan lega, kayak di sini nggak mentok sesuatu gitu. Jadi menurutku penciptaan ruang di dalam BYD Atto 1 ini benar-benar dipikirkan untuk memaksimalkan secara space yang faktual serta space yang psychological gitu loh. Jadi secara ambience, makanya aku bilang tuh ambience. Kadang-kadang we are not just talking about numbers. Kita nggak cuma ngomong tentang angka di sebuah mobil, tapi rasa, kesan itu menurutku lebih penting daripada angka. Meskipun dia cuma 75 horsepower tadi aku nyetir, tapi kalau dibawa kecepatan 70 sangat siksak, sangat sigap, sangat responsif. Barulah di atas 70 km per jam baru kerasa agak ke limit gitu. Karena torsinya juga meskipun nggak gede-gede banget 135 Nm, tapi untuk dalam kota dan torsi elektrik yang instan 135 Nm itu dari start ya otomatis more than enough. Itu sih. Jadi space-nya, ambience-nya kerasa positif sekali, setara dengan hatchback yang medium
yang size-nya mungkin panjangnya biasa 4,2, 4,1, ada yang 4,3 meter gitu kan, hatchback medium. Lebih kerasa space-nya mirip ke arah sana. Sangat menyenangkan experience-nya duduk. Sayang kurang armrest saja nih, cuman ya harga segini dan kelas segini, kalau ada armrest sih udah nggak ada masalah sih jalan luar kota. Ini yang di depan Koko duduk 2 orang ini tinggi 185 ke atas semua loh. Ini kalau kita tinggi normal 175, 165 di depan, wah lebih lega lagi. Super untuk mobil panjang 3,8 meter, ini super. Kita lanjutin ke Malang, makan siang, lapar. Oke, sobat, kita udah sampai di Malang. Kita stop point-nya di Taman Indi. Tadi Koko lupa nyebutin ke para sobat waktu berangkat karena kita lumayan keburu dan masih ngantuk mungkin ya, masih pagi. Tapi kita lagi nikmatin areanya yang benar-benar hijau. Dan kita juga ada makan kebetulan karena hari ini media drive juga. Thank you for BYD Indonesia udah cover makan kita tadi, sarapan dikasih, di sini juga dikasih, ambil sendiri gitu ya. Jadi tapi aku pengen ceritain tempatnya, nggak tahu teman-teman suka nggak ke Taman Indi Malang, karena ini sebenarnya udah cukup lama di area komplek area Malang ya, dan bener-bener kalau ngomong view-nya tuh mata jadi apa ya, kalau tiap hari kita lihat gadget tuh mata jadi lebih seger hijau. Di sana tuh golf di sini, terus di area juga ada golf di belakang kan, deket di Ombe Coffee juga ya, coba tahu. Jadi menyenangkan sekali diajak ke sini. Terus di belakang kalau kita mendekat ke sini itu juga ada suara air karena ini nggak tahu sungai apa kali ya di sana. Di sana belok ke sana semua, jadi seger lah situasinya. Nah, kita mau stop bentar, makan siang bentar, terus habis itu akan ada acara yang lumayan seru juga hari ini, dan kita nanti akan cerita lagi tentang BYD Atto sampai juga di kesimpulan di akhir video. Oke, kita masuk ke segmen berikutnya. Jadi, aku pengen bahas yang tadi aku bilang di opening. Bener nggak sih ini bisa ngehancurin hegemoni atau kerajaan yang udah dibikin sama LCGC yang udah 10 tahun bahkan lebih gitu ya di Indonesia. Jadi gini, mungkin pembahasannya bukan ke arah ngehancurin dan sebagainya, no. Tapi in English ya, ini tuh reshaping the industry, alias bener-bener merubah lah. Jadi gini, karena dia ini mobil electric car, menurut Koko memang nggak semua orang 100% pasarnya, misalnya yang beli LCGC siapa? Brio, Agya, Kalia, Sigra, nggak semua memang bisa reseptif atau menerima full electric vehicle, tapi banyak yang bisa juga menerima gitu, terutama para segmen customer yang ada di perkotaan besar, karena charging station banyak. Kemudian kalau kita pakai di perkotaan besar, relatif kita rumah ke kantor, ke sekolahan anak-anak, tempat belanja, tempat kita olahraga dan segala macam, dalam satu hari biasanya relatif seringkali di bawah 100 km, bahkan kalau dikerucutkan lagi segmennya relatif di bawah 50 km, sobat. Jadi menurut Koko dengan range-nya dia yang 300 kilo lebih sampai 380 kilo untuk premium ini, let's say kita assume untuk pemakaian harian realnya kita ngomong dikurangi 20% deh, itu masih di 300 kilo. Jadi way more than enough. Maybe buat kebanyakan orang itu masih bisa pakai 4 sampai 5 hari sebelum perlu di-charge lagi. Dan itu pun tiap malam kita bisa charge dengan rate dari PLN yang harusnya bisa dapat diskon subsidi gitu. Nah, jadi kembali lagi, menghancurkan nggak sih? Memakan pangsa pasarnya LCGC pasti yes, karena harga head to head, ukuran head to head, tapi punya segudang kelebihan serta network dealernya BYD yang cukup banyak, serta salah satu pemain EV yang paling awal, paling gencar di Indonesia ya BYD gitu. Jadi fitur-fiturnya luar biasa dengan harga di bawah versi premiumnya LCGC yang lain gitu ya, boleh dibilang Agya GR, Brio RS. Harga price saja ini kan di bawah gitu. Mungkin dengan diskonnya para pesaing mungkin sama, atau ya selisih 5-10 juta bisa dibilang sama. Dapat layar 10 inch sudah
dapat contohnya Apple CarPlay atau Android Auto yang wired dan wireless. Jadi pakai kabel bisa, wireless juga bisa ya. Full electric, wireless charging di tengah. Ini pakai electric seat, kaget banget. Koko kaget banget. Ini juga setirnya pakai reach and rig, jadi teleskopiknya bisa maju mundur gitu ya. Kemudian dengan rasa menyetir yang jujur aja lebih mewah gitu karena nggak ada mesin combustionnya. Ya, satu penantang yang kuat di pasar yang udah kokoh seharusnya. Sungguh penantang yang kuat. Terus tadi jok ya, dari bagian senderan itu kok kenapa kok senderan depan dan belakang tuh empuk banget gitu loh. Jadi kerasa kita bener-bener nyamannya nggak sih? Nyaman nggak sih di belakang, di depan? Di belakang pun senderannya juga dia udah pakai yang ada ini adjusternya, bukan yang fix, jadi nyaman. Kemudian recline angle-nya yang jok baris kedua juga lebih rebah. Tadi Koko kan sempat review duduk di belakang, lebih rebah dibanding yang pesaing. Joknya lebih tebal, udah pakai bahan kulit, legroomnya lebih gede, tapi dimensi luarnya sama, nggak ganggu kita parkir, nggak ganggu garasi kita yang lama kan gitu. Sangat menarik mobil ini, dan itu tadi sih kata kuncinya menurut Koko bukan menghancurkan tapi reshaping, membentuk ulang bagaimana cara masyarakat perkotaan itu menggunakan mobil berukuran kecil. Dan untuk para sobat yang ada di area Jakarta, ganjil genep plat biru bos gitu kan, jadi kita bebas tiap hari bisa pakai kemanapun, nggak usah khawatir hari ini hari ganjil genep gitu. Itulah mungkin menurut Koko nilai value proposisi yang ditawarkan oleh BYD atau satu terhadap para kompetitornya. Oke, jadi yang menarik, kita sekarang posisi baterai, Koko nggak mau ukur yang dari Surabaya ya, karena kita tadi ada sesi slalom, sesi segala macam, jadi nggak diukur. Tapi yang akan menjadi menarik harusnya, kita start sekarang dari Kota Malang, 62%, ya 62%, tripnya 106 kilo. Nah, karena mayoritas setelah ini kita akan menurun ke Surabaya, kembali ke BYD Arista Kenjeran. Koko pengen tahu jarak tempuhnya berapa, apakah regenerative braking-nya cukup membantu untuk mengurangi konsumsi listriknya ketika sampai di Surabaya. Kurang lebih tripnya harus sekitar 100 kilo ke Kenjeran Surabaya lagi. Kita start dari dealer BYD HK Malang. 62%, kita lihat nanti berapa. Harusnya mayoritas turun. Nggak tahu, kena macet-macetan juga nggak? Ini udah di depan udah macet banget. Jam pulang kerja nih, jam belum sih harusnya, 4:30. Tapi udah padat sekali. Dan turun di Surabaya harusnya juga jam macet juga, turun ke Mer dan segala macam. Kita lihat efisiensinya seperti apa BYD atau satu. Mumpung kita berhenti di rest area, posisi waktu malam ini yang bikin gagah menurut Koko. Lampunya full width alias selebar mobilnya. Jadi lampunya semua sampai sini. Kemudian masih ada aksen 3D lagi di bawah. Sayangnya cuman ada satu yang tidak pakai LED, yaitu di sini, tapi masih pakai bohlam. Jadi masih pakai bohlam sein-nya, tapi lampu rem di sebelah sini serta lampu mundurnya keren banget gitu. Terus kita lanjut ke depan, yang aku tadi bilang sudah pakai LED projector buat BYD Atto. Tuh cakep ya. Ini kan mirip lampunya Lamborghini Huracan gitu katanya. Mirip banget apalagi dengan warna kayak gini. Nah, ini lampu proyektornya juga sangat fokus ya. Jadi kalau pesaing-pesaingnya masih pakai LED reflektor, ini sudah proyektor dan kita bisa lihat kamera mungkin boleh dari sana. Nah, nih garisnya tegas ya. Jadi garisnya tegas. Koko bukan lagi jualan lampu tapi nge-review lampu BYD Atto satu di malam hari, salah satu yang terbaik di kelasnya, kalau enggak yang terbaik, bukan salah satu gitu. Kemudian di bagian interior lampu-lampunya itu Koko nggak kelihatan ambient lighting lah, kita harga udah mepet banget buat sebuah battery electric vehicle. Nah, tapi di bagian dalamnya sini udah pakai lampu LED dan ini touch ya, jadi matikan nyalakannya touch pakai jari gitu, luar biasa gitu. Dan di bagian vanity mirror dia juga sudah menggunakan lampu LED di kiri dan juga di sebelah kanan. Jadi menurut Koko fiturnya nggak dikurangi sampai gimana banget, malah cukup top untuk kelasnya. Termasuk lampu license plate sudah menggunakan lampu LED juga. Oke, mumpung kita di jalan tol, jalannya cukup konstan, Koko sekalian nyalakan sistem cruise controlnya ya, meskipun konvensional. Wah, baru pamer sistem cruise control udah kehalang truk, kita harus injek rem. Tapi gini, Koko ingin berikan beberapa kelebihan dan kekurangan karena ini udah
mendekati jam 5 sore dan mendung, jadi nanti makin gelap. Kesimpulan dari Atto 1 gimana sih? Sampai kita nunggu jalan sampai Surabaya ya, kita cek konsumsinya yang tadi aku bilang menurun ke Surabaya. Kelebihan yang pertama itu ada di rasa mengemudi yang menurutku mahal untuk harga segini ya. Tadi itu karenanya tidak adanya mesin combustion, kemudian kehalusan getaran suara itu berkurang 50%. Terutama kenapa rasanya jadi langsung mahal aku bilang. Kita bayangin lah, rival di kelas ini tuh kan kelas LCGC, kelas entry level otomotif Indonesia gitu. Entry level itu kan peredaman juga relatif tidak terlalu baik ya sobat. Sehingga begitu berkurang mesinnya, ice combustionnya, langsung berubah itu kayak drastis gitu. Jadi kayak ke-transform bener-bener, rasanya mahal banget gitu. Ngerti nggak sih? Kalau kita pindah dari BMW misalnya, mobil Jerman, Mercy yang udah halus mesin ice-nya, pindah ke listrik mungkin perbedaannya cuma dikit gitu. Tapi kalau di LCGC dikasih langsung mesin listrik, perbedaannya tuh gini loh gapnya. Nah makanya aku bilang salah satu kelebihan yang harus di-highlight adalah rasa mengemudi baik sebagai driver, sebagai penumpang, rasanya langsung jadi mahal dengan harga cuma 200 jutaan. Yang kedua, fitur-fiturnya luar biasa. Jadi nggak cuma berhenti karena perubahan penggerak, tapi fiturnya pun gila-gilaan di angka 200 juta, bahkan di bawah 200 juta tengah-tengah. Contoh yang premium udah dapet nih, electric seat, teleskopik, kemudian airbag curtain sampai ke belakang. Bayangin loh, di harga segini, layar full kontrolnya di tengah, layarnya pun high resolution juga, ya kan. Terus kemudian all window auto down, yang ini auto up tipe premium. Lampu interior nih, aku nyalain LED gitu ya. Lampu utama proyektor LED, velg ring 16, rear brake, padahal dia ini udah mobil listrik, harusnya nggak perlu rem pakem-pakem karena udah dibantu regeneratif. Rem belakang masih dikasih disc brake pula. Baterai LFP ya, jadi bukan diturunin spek baterai, tetap pakai LFP blade by BYD yang terkenal keamanan, ketangguhannya, energy density-nya paling baik, alias untuk mencapai kilowatt hour yang sama, kapasitas yang sama, dia paling ringan baterainya, kilogramnya ringan banget gitu. Terus ada auto hold brake-nya, kemudian ada electronic parking brake. Itu menurutku kok gila-gilaan ini. Ada wireless charging, kok nggak habis-habis kan sebut kelebihan fiturnya dibanding rivalnya. Sebegitu lebihnya emang gitu. Dan yang ketiga adalah running cost. Jadi dibandingkan kompetitor, sudah belinya murah, fiturnya lebih, kemudian running cost kita pakai ini bertahun-tahun. Wah, akumulasi penghematannya kalau aku hitung luar biasa. Pajaknya LCGC kita ngomong 2 juta gede ya. Ini pajaknya 150.000, dapat insentif karena mobil listrik. Ya, itu setahun udah kelihatan mata. Nggak dipakai di dalam garasi pun kita harus bayar. Selisihnya udah 2,5 juta tuh. Kemudian ngomong konsumsi BBM atau konsumsi listrik. Artinya ya kalau kita pakai yang bensin kita harus ngisi listrik, pakai listrik harus ngisi listrik. Penghematannya di atas 50%, minimal 50%. Belum ngomong maintenance cost yang pasti udah lebih hemat dibanding kita harus ganti oli dan segala macam. Jadi menurutku 3 kelebihan ini adalah 3 kelebihan yang major loh kalau dibanding di kelasnya yang rivalnya LCGC lah kita bilang gitu. Nah, tapi tentu mobil nggak mungkin sempurna ya sobat. Jadi kita juga recap 3 kekurangan dari BYD Atto 1. Yang pertama, semoga Koko nggak salah ya, karena aku cari tombol fisik dan cari di menu layar nggak ketemu tuh yang namanya electric folding mirror. Nah, untuk mobil yang fiturnya sebegini sampai punya airbag banyak, kok Koko merasa agak aneh ya kalau nggak ada electric folding mirror. Padahal itu fitur yang menurut Koko jujur penting banget, bahkan lebih penting ketimbang electric seat. Nah, Koko nggak tahu, harusnya unit test drive ini juga sudah bukan prototipe Indonesia, tapi memang versi yang dimarketkan atau dipasarkan di Indonesia ya harusnya. Dan Koko nggak nemu. Semoga Koko nggak salah terhadap fitur ini, gitu ya. Nah, jadi itu cukup aneh. Yang itu satu tuh cukup aneh. Nah, kemudian kedua, ada beberapa titik ergonomi yang kita nggak biasa harus pelajari, dan orang awam tuh kalau misalnya kita pinjemin mobil ini atau apa, kita harus ajarin ulang tuh ergonomi tombol-tombolnya. Contoh, ini kan shift knob tadi aku bilang pindah jadi tombol di sebelah sini ya. Nah, tombol P-nya itu kalau dari side kita begini, umumnya kita nyetir duduk di posisi driver, kita mau tekan P parking, itu hampir tidak kelihatan. Jadi tombolnya di samping, nggak tahu harusnya ini ada cekungan ya yang kelihatan secara horizontal langsung di depan Koko, harusnya bisa dikasih tulisan P dipindah sebelah sini gitu. Nah, ini harusnya
Jadi improvement yang ya lumayan perlu diperhatikan, meskipun nggak major untuk yang kita udah pakai tiap hari, tapi kan sebuah mobil tetap harus easy to drive gitu ya. Jadi ada beberapa ergonominya yang menurut Koko agak sedikit ya nggak biasa lah. Terus yang selain itu ada juga tombol electronic parking brake, Koko juga nggak ketemu gitu ya. Ada electronic parking brake kalau kita masukkan P otomatis. Jadi mungkin maksudnya BYD ya udah kalau parking pasti direm gitu kan ya. Tapi barangkali waktu di netral, kita kebiasaan pakai matic biasa netral, kita electronic parking brake kita nyalakan gitu handremnya. Nah ini kok Koko nggak nemu caranya, mungkin nggak bisa juga, harus masuk P baru rem belakang yang electronic parking brake-nya aktif. Jadi harusnya kayak gitu-gitu ada tombol. Jadi itu ngobrol soal ergonomi atau fungsi dari mobil ini buat dipakai sehari-hari gitu. Nah kemudian yang terakhir minor sih, tapi untuk mobil yang setara kayak BYD gini, dia ini nggak ada sistem ADAS-nya sama sekali, padahal biasanya electric car itu kan ada. Oke lah, itu cukup harusnya bisa di counter ya. Mungkin sobat ngomong, tadi Koko kan di poin kelebihan udah ngomong kok harganya, fiturnya lengkap. Nah ya menurut Koko, fitur-fitur yang ekstra itu harusnya ada yang mungkin nggak terlalu esensial, dibandingkan misalnya minimal ada sistem ADAS untuk emergency braking tuh. Minimal ada emergency braking, kan bisa bantu kita untuk ya keamanan. Namanya mobil ini kan entry level, yang pakai mungkin masih muda, baru belajaran, atau mungkin ya para wanita yang mungkin lebih biasanya kurang sigap dibanding cowok-cowok tuh kalau nyetir. Nah mungkin dalam kota bisa ada emergency brake, kadang-kadang bisa cukup membantu loh dalam kota, apalagi kalau ada yang depan ngerem mendadak. Contoh lah, itu sistem ada sederhana mungkin yang bisa harusnya adalah di mobil yang seelektrik dan secanggih ini. Bahkan layar tengahnya bisa karaoke gitu kan. Nah minimal ada sensor satu lah gitu, nggak minta ada yang ini sih yang sampai bantu kita nyetir, enggak lah, nggak perlu. Itu sih, jadi 3 kelebihan dan 3 kekurangan menurut Koko, dan kekurangannya lumayan minor terus terang. Ini Koko objektif ya, kekurangan cukup minor tapi kelebihannya major ini. Jadi very plus point lah, kalau di total keseluruhan sangat plus poinnya mobil BYD Atto 1 ini menurut Koko. Nah sobat, meskipun kita belum masuk ke kota Surabaya, tapi sebentar lagi, mungkin sekitar 20-30 kilo kita sudah sampai di kota Surabaya. Dan mengingat langitnya yang sudah semakin gelap, Koko mau closing video dari BYD Atto 1. Sobat barusan udah dengarkan kesimpulan dari Koko, kelebihan dan kekurangan. Pertanyaannya, Kok kalau mau beli mobil ini rekomendasi nggak? Buat Koko pribadi, sangat rekomen. Cuman satu aja sih catatannya, kalau sobat tinggal di daerah, kemudian pengecasan misalnya sampai benar-benar belum masuk banget ke rumah sobat, atau sulit untuk dapat pengecasan minimal 7 kW lah ya, charger 7 kW wall charger, atau mungkin di area kota sobat juga masih sulit charging, mungkin perlu dipertimbangkan ulang. Tapi selebihnya selain itu, mobil ini sudah sangat mantap sebagai sebuah mobil entry level yang cukup menampung 4-5 orang dengan nyaman. Fitur-fitur tadi aku juga udah jelasin begitu hebatnya, serta Koko juga mau kasih perhitungan ya. Jadi ini 178 kilo di trip A kita tadi, dan konsumsi listriknya menghabiskan 55% dari total tank, dengan catatan kita nggak ngirit sama sekali. Bahkan di tol kita beberapa kali harus mengejar iring-iringan. Jadi pemakaian hari ini menurutku cukup boros, apalagi kita masih trek slalom, tadi juga ada videonya ya, kita juga harus trek slalom dan segala macam, sehingga konsumsi BBM seboros ini pun habis 55% untuk 178 kilo. Tadi Koko hitung untuk posisi 100% itu jatuhnya di 323 kilo kalau kita konversikan. Sedangkan itu masih pengurangannya di bawah 20% dari klaimnya, sedangkan penggunaan kita seboros ini. Jadi menurut Koko dengan penggunaan yang lebih irit, terutama penggunaan di dalam kota, kita akan bisa jauh lebih hemat penggunaannya untuk BYD Atto 1 ini, alias mendekati klaim dari pabrikan, yaitu untuk premium di 380 km. Luar biasa, hari ini sungguh experience yang menyenangkan bisa nyetir BYD Atto 1 dari Surabaya lewat dalam kota ke Malang, dan juga turun lagi kembali ke arah Surabaya. Jadi itu review Koko hari ini seputar BYD Atto 1. Semoga memberi manfaat buat para sobat yang nonton semuanya di channel Koko Mobil. Jangan lupa subscribe serta nyalakan tombol lonceng, dan mampir juga ke 4 platform kita yang lain. Ada di Instagram, ada di TikTok, ada di Facebook, dan juga kita punya website di kokomobil.com. Silahkan sobat mau tinggalkan komentar apapun, mau itu masukan, saran, mau request review mobil apa, rute kemana, atau juga sobat mau berdiskusi pastinya dengan sopan ya di kolom komentar kita. Itu aja BYD Atto 1 hari ini dengan Koko Mobil. Thank you and see you next time di mobil-mobil menarik lainnya.